Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali mengenai kebenaran firman Tuhan melalui KKA kita dan kelompok-kelompok kita. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami untuk kami dapat kembali belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada saat hari ini Tuhan yang akan menuntun kami, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami supaya kami dapat memahami setiap firman yang kami baca, setiap pelajaran yang akan kami terima pada hari ini untuk menambah kekuatan iman kami, untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pada kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai di luar jangkauan kita. Ini adalah sebuah kalimat pertanyaan, bukanlah sebuah kalimat perintah atau kalimat berita, tetapi adalah sebuah pertanyaan. Jika minggu lalu kita belajar bagaimana tentang perbuatan baik itu sulit, apakah iya atau betul, iya atau salah, dan sekarang kita akan belajar mengenai di luar jangkauan kita. Apa sih yang di luar jangkauan kita? Jika kita baca melalui pembukaan di dalam bukunya ini, ya, itu dikatakan bahwa tentang sesuatu hal yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, ya. Dikatakan kadangkala melakukan hal-hal yang diinginkan Allah bisa tampaknya benar-benar di luar jangkauan atau kemampuan kita. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang dan akan kita pelajari bersama-sama. Apakah benar sesuatu hal yang Allah inginkan dalam kehidupan kita itu jauh dari jangkauan kita? Nah, studi Alkitab kita pada hari ini diambil dalam Ulangan, ya, Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Kalau kita lihat dalam Alkitab, di situ perikopnya tentang kehidupan atau kematian. Oke. Nah, kita akan langsung saja masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan studi. Yang pertama, apakah Allah merahasiakan hal-hal yang Ia inginkan agar kita lakukan? Ya, kita bisa baca melalui Ulangan 30 ayat 11 sampai 13. Kalau misalnya saya sendiri boleh menyimpulkan bahwa sesuatu hal, ya, yang Allah inginkan untuk kita kerjakan itu tidak berupa rahasia, bukan suatu hal yang rahasia. Beda dengan soal ujian nasional yang harus dirahasiakan soalnya supaya anak-anak tidak tahu bocoran soal yang akan mereka kerjakan. Tetapi jika rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu tanpa rahasia, bagaimana kita bisa mengetahui? Dikatakan di Ulangan 30 ayat yang ke-11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepada kamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Artinya apa? Sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita itu tidak perlu kita melangkah terlalu jauh terlebih dahulu, tetapi dilakukan dalam lingkup terdekat kita. Itu kita bisa melakukan keinginan Tuhan. Jadi tidak perlu kita harus menjadi seseorang baru kita bisa melakukan perintah Tuhan, atau kita pergi ke suatu tempat baru kita bisa melakukan perintah Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa di ayat yang ke-12 dan 13, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat yang ke-13, juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Maka dari itu kebenaran firman Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Kalau misalnya kita pengen tahu apa sih yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu bisa membaca dalam Alkitab, karena di sana semua Tuhan sudah taruh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, supaya apa yang dalam firman Tuhan ini kita lakukan dan kita kerjakan. Firman Tuhan ini berisi tentang surat cintanya Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau misalnya beberapa orang yang menulis diary, ya, menulis buku harian, mereka menceritakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kerjakan gitu, ya. Dan tidak semua orang mengetahuinya, tetapi kita memiliki keistimewaan sebagai anak Tuhan, di mana kita bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan, isi hati Tuhan bagi kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi jawabannya menurut saya adalah tidak, ya. Tuhan tidak merahasiakan apa yang Ia inginkan untuk kita lakukan. Yang kedua, menurutmu
Musa, di manakah perintah Allah itu? Karena ini pertanyaannya adalah menurut Musa, maka dari itu jawabannya ada di Alkitab. Dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, seperti jawaban saya pada pertanyaan sebelumnya, bahwa ini adalah jawabannya, ya. Firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan itu yang harus kita lakukan, dan itu sangat dekat dengan kita, ya. Maka dari itu firman Tuhan itu harus selalu kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti kita harus mengucapkan setiap ada orang melakukan apa terus kita memberikan komentar atau kita menasihati seseorang dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi artinya di sini adalah menghidupi firman Tuhan, ya. Menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi perintah Tuhan itu selalu ditanamkan dalam diri kita, dalam hati kita melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar tertanam dalam hati kita, dan itu menjadi tugas kita untuk kita lakukan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya kita dengarkan kayak oh kita harus mengasihi gitu, tapi kita hanya mendengarkan, kita tidak bisa melakukannya. Tetapi menurut Musa di sini pun juga sama, dikatakan bahwa di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dilakukan, ya. Jadi di manakah perintah Tuhan Allah itu ada dalam firman Tuhan yang tertanam dalam hati setiap kita. Yang ketiga, Allah telah memberikan Anda sebuah pilihan. Apakah itu? Ya. Allah telah memberikan kita pilihan. Kita bisa lihat dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, ya. Di sana dikatakan bahwa aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, ya. Jadi kita diperhadapkan oleh dua pilihan. Tuhan selalu mengembalikan pilihannya itu kepada kita. Apakah kita memilih yang A atau yang B? Kita mau memilih kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Itu menjadi pilihan kita, ya. Kemudian di ayatnya yang di pertanyaannya yang keempat, karena ini sama satu bacaan, ya, kita langsung bahas saja. Sebutkan beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi akibat pilihan-pilihan yang kita buat. Jadi setiap pilihan yang kita buat pasti akan tetap ada konsekuensi yang harus kita hadapi, sekalipun pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang baik, ya. Kalau misalnya kita memilih antara kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan, masing-masing memiliki konsekuensinya masing-masing. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya kita memilih kehidupan dan berkat, ya, kehidupan dan keberuntungan, maka kehidupan kita tidak hanya menyelamatkan kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga keturunan kita, ya. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Tetapi jika kita malas untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, malas untuk melakukan perintah Tuhan yang menjadi keinginan Tuhan, maka berarti secara tidak langsung kita memilih pilihan yang kedua, yaitu kematian dan kecelakaan, ya. Maka dari itu kita harus tahu bahwa jika kita memilih pilihan yang kedua, di ayat yang ke-18 dikatakan, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. Jadi kemanapun kita akan pergi, jika kita sudah mengambil pilihan yang kedua, kita akan terus diperhadapkan dengan kebinasaan. Kebinasaan itu tidak selalu tentang kematian, tetapi bisa jadi kehidupan kita sulit. Saat kita menghadapi masalah, kita merasa mentok dan ya sudah berhenti gitu. Akhirnya kita putus asa melakukan
hal B, hal C gitu, yang hal-hal yang buruk gitu. Tetapi jika kita memilih pilihan yang pertama ya, kehidupan dan keberuntungan ya, maka kehidupan kita tidak akan jauh dari masalah. Tetap ada masalah, tetapi kita dengan sukacita melaluinya karena kita percaya kita punya Tuhan. Meskipun kita sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita akan terus bertumbuh, kita akan terus belajar, diberikan kesempatan, dan kita akan mulai melakukan sebuah perubahan ya. Jadi yang tadinya kita merasa sulit, tetapi kita terus mencoba, kita selalu menemukan jalan keluar. Beda dengan yang memilih pilihan yang kedua, mereka akan stuck dan hanya diam di tempat, kemudian mereka akan merasa bahwa hidup mereka sia-sia begitu. Jadi ya, apakah benar rencana Tuhan di luar jangkauan kita? Apakah benar rencana Tuhan di luar jangkauan manusia? Jawabannya ada di Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kemudian sekarang kita akan masuk di pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi ini sebenarnya adalah pertanyaan yang akan dibahas bersama-sama dengan kelompok KKA masing-masing ya. Yang pertama, Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang Allah inginkan agar kita lakukan. Apakah Anda bersedia memilih jalannya? Jika Anda bersedia, mengapa? Atau jika tidak, mengapa? Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan dan mendiskusikannya bersama-sama setelah menjawab pertanyaan ini bersama dengan kelompok KKA. Di sini tidak ada jawaban benar dan salah, tetapi ini berdiskusi dan bertukar pikiran. Jadi supaya kita saling mengetahui dan saling bertumbuh gitu. Yang kedua, apakah ada orang-orang di hidup Anda yang mengatakan bahwa sulit sekali untuk mengerti bagaimana Allah ingin kita hidup? Apakah yang Anda ingin beritahukan kepada mereka? Ya, jadi pertanyaan diskusi dapat menjadi tuntunan untuk dapat saling bertukar pikiran dan saling bertumbuh di dalam kelompok keluarga Allah. Jadi, Bapak Ibu bisa mendiskusikannya bersama-sama, dan sekali lagi di pertanyaan diskusi tidak ada jawaban benar dan salah, tetapi itu merupakan sebuah ide pemikiran kita tentang apa yang kita dapatkan melalui pelajaran pada hari ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, ini adalah akhir dari pelajaran kita di pelajaran yang kelima saat ini, dan biarlah kita dapat mengambil poin yang baik-baik, yaitu bahwa rencana Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk kita kerjakan, tetapi sangat mudah untuk kita lakukan jika kita menanamkannya dalam hati dan mulut kita. Terima kasih, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kehidupan kami memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong kehidupan kami dan menuntun kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sungguh sempurna menolong kehidupan kami dan membuat kami ingat bahwa hidup kami bukanlah hidup yang sia-sia, hidup kami bukanlah hidup yang tidak berguna, tetapi kehidupan kami sangat berguna di mata-Mu, dan kehidupan kami sangat berharga di mata Tuhan. Dan pada pelajaran hari ini kami percaya bahwa Tuhan sudah menaruh setiap perintah-perintah-Mu untuk kami kerjakan di dalam hati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap firman yang masuk dalam telinga kami akan kami tanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami untuk kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin perintah itu akan terasa sulit bagi kami percaya bahwa tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan, memampukan kami supaya kami dapat mengerjakan perintah itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.